Halo teman-teman, apa kabar? Saya selalu berharap kalian semua baik-baik saja dan menjalani hari yang menyenangkan. Pada video kali ini saya akan menceritakan sebuah alur film action yang sangat seru dan bertema balas dendam. Tetapi seperti biasa saya malas bertele-tele. Sebaiknya langsung saja kita ulas alur cerita film selengkapnya. Seorang gadis kampung sedang dalam perjalanan menuju ke kota untuk mengadu nasib. Sesampainya di kota, gadis itu disambut oleh seorang bapak-bapak yang sebelum ini berjanji akan memberikannya pekerjaan. Namun di tengah perjalanan, gadis itu malah dicekoki minuman yang akhirnya membuat ia tak sadarkan diri. Kemudian gadis itu dikurung di sebuah tempat. Ternyata ia sengaja dijebak untuk dijual sebagai gadis penghibur. 3 hari kemudian kita akan diperkenalkan dengan seorang pria bernama Tony. Tony mendatangi markas ketua mafia yang melakukan perdagangan manusia untuk memesan seorang gadis penghibur. Setelah transaksi selesai, si ketua mafia menugaskan anak buahnya untuk mengeluarkan seorang gadis yang kita lihat di awal film tadi. Kemudian inilah yang dilakukan oleh Tony. Dengan mudah ia bisa menghabisi semua bodyguard si ketua mafia. Ternyata Tony adalah seorang agen khusus yang sedang menyamar, di mana ia mendapat misi dari FBI untuk membantai semua sindikat perdagangan manusia berskala internasional yang sudah sangat merajalela di Asia Tenggara, terutama di Kamboja. Setelah si ketua mafia memberitahu terkait kapal yang akan mengangkut para gadis ke luar negeri yaitu Amerika, Tony pun langsung menghabisi si ketua mafia tersebut dengan cara menjatuhkannya ke bawah gedung. Setelah itu Tony memberikan sedikit uang kepada gadis itu dan menyuruhnya untuk pergi dari sana. Adegan beralih ke Amerika. Di sana kita akan diperkenalkan dengan seorang pria asal Rusia bernama Viktor Dragovic. Diketahui kalau Viktor adalah seorang ketua mafia tertinggi di antara para ketua mafia yang menjalankan bisnis perdagangan manusia. Di sela makan malam, Viktor memberi wejangan kepada ketiga anaknya mengenai bagaimana menjalankan bisnis haram yang ia geluti sejak remaja tersebut. Ketiga anak Viktor ini bernama Goran, Andre, dan Ivan. Sebenarnya Viktor punya seorang anak lagi yang bernama Janko, tetapi berhalangan hadir karena mengurus bisnis yang ada di Kamboja. Beralih ke markas FBI. Lalu kita akan diperkenalkan dengan seorang agen bernama Nick. Saat ini Nick dan agen lainnya sedang mengatur strategi untuk menangkap kelompok mafia Viktor. Mereka mendapat informasi kalau Viktor dan kelompoknya akan melakukan transaksi di sebuah pelabuhan di Amerika, yaitu transaksi penyelundupan para gadis menggunakan sebuah kapal dari Kamboja. With fished Dex Gurov, an informal type police we know worst decision Viktor Dragovic. Di malam harinya Viktor yang dikawal anak buahnya tiba di pelabuhan tersebut. Namun saat kontainer itu dibuka, para gadis tersebut ternyata telah tewas akibat kehabisan udara. Hal itu tentu membuat Viktor sangat murka. Karena kecerobohan anak buahnya itu, ia mengalami kerugian yang sangat besar. Tanpa ampun sedikit pun Viktor langsung membantai anak buahnya tersebut. Hal itu ia lakukan sebagai pelajaran kepada anaknya yaitu Andre, agar lain kali ia bisa lebih serius dalam mengurus bisnis keluarga. Di waktu yang sama Nick dan pasukannya tiba di pelabuhan tersebut, dan mereka langsung membantai satu persatu anak buah Viktor yang berjaga di luar. Akhirnya semua anak buah Viktor pun tewas. Kini hanya tinggal Viktor dan Andre. Di sini Andre ingin membuktikan kepada ayahnya itu kalau ia juga bisa diandalkan seperti saudaranya yang lain. Tetapi karena kecerobohannya itu, Andre pun akhirnya tewas di tangan Nick. My father's son! Oh! Kemudian Viktor berhasil ditangkap tanpa perlawanan sedikit pun.
Setelah itu Victor dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Selama interogasi berjalan, Victor ditemani oleh seorang pengacara handal yang memiliki koneksi kuat dengan para pejabat dan para petinggi di kepolisian. Karena pengaruh kuat itulah akhirnya Victor bisa melenggang bebas dari tuduhan. His human rights, you killed me in that dockyard. I am so human lives. Beralih ke Tony yang saat ini sedang berada di sebuah bar milik Victor yang terletak di Kamboja. Bar itu saat ini dikelola oleh anak sulung Victor yaitu Janko. Di sanalah Janko melakukan berbagai transaksi ilegal, mulai dari perdagangan manusia hingga barang haram. Informasi itu Tony dapat dari pacarnya yang bernama Min, yang sengaja menyamar sebagai penari di bar itu untuk memata-matai Janko. Kemudian Janko mendapat kabar kalau Andre saudaranya tewas dibantai oleh agen FBI. Mendengar itu Janko pun murka dan ia berniat akan balas dendam kepada agen FBI yang tak lain adalah agen Nick. Baby brother is dead. Your family. Sesampainya di rumah, Nick disambut oleh anak dan istrinya yaitu Lydia dan Sophia. Saat akan tidur, Nick ditelepon oleh seseorang, lalu tiba-tiba pelaku peledakan tersebut ternyata adalah Goran dan Ivan. Mereka berdua melakukan ini untuk balas dendam atas kematian saudara mereka yaitu Andre. Tanpa ampun mereka menghabisi Sophia di depan Nick yang sedang sekarat. Setelah itu mereka membawa Lydia untuk dijual. Adegan beralih di rumah sakit. Terlihat keadaan Nick sudah mulai membaik. Kemudian ia dikunjungi oleh atasannya yang bernama Castello dan juga rekannya yang bernama Reed. Castello menjelaskan kalau istri Nick telah tewas, sedangkan putrinya diculik. Castello menasehati Nick agar ia tak main hakim sendiri untuk balas dendam. Biarkan kasus ini ditangani oleh kepolisian saja. Tak lama setelah Castello dan Reed pergi, Nick langsung meninggalkan rumah sakit untuk memulai misi balas dendamnya, sekaligus misi menyelamatkan putrinya yang sedang dalam bahaya. Karena Nick tahu, polisi tidak akan pernah becus dalam menangani kasus seperti ini, apalagi kasus yang berhubungan dengan kelompok mafia paling brutal. Sesampainya di rumah, Nick langsung mengambil senjata dan menuju ke markas kedutaan Rusia. Sesampainya di kedutaan Rusia, Nick langsung membantai semua petugas di sana. Karena atas bantuan mereka lah Victor dibebaskan dari segala tuduhan. Setelah itu Nick mendapat informasi kalau saat ini Victor dan anak buahnya sedang berpesta di Kamboja. Malam itu juga Nick meluncur ke sana. Beralih ke Victor yang saat ini melakukan pertemuan dengan Goran dan Ivan. Victor berencana akan pensiun dan mewarisi bisnisnya kepada ketiga anaknya tersebut. Tapi lagi-lagi Janko tidak bisa hadir dan hal itu membuat Victor sedikit kecewa. Setelah itu Victor menemui pejabat setempat untuk meminta perlindungan di masa pensiunnya nanti. Jika pejabat ini tak menuruti perintahnya, Victor mengancam akan menyebarkan foto aib si pejabat tersebut bersama dengan para gadis yang ia jual. The woman in that photo is your daughter. Try for 2 months. That works. Beralih ke Reed yang saat ini sudah berada di Kamboja. Ia melakukan pertemuan dengan agen khusus yaitu Tony. Reed lantas menunjukkan video saat Nick melakukan pembantaian di kedutaan Rusia. Reed menganggap kalau Nick sudah mulai tidak waras akibat kematian istrinya, di mana FBI mulai khawatir kalau Nick akan membantai lebih banyak korban jiwa lagi. Karena diketahui kalau Nick saat ini sedang menuju ke Kamboja. Untuk itulah Nick meminta bantuan Tony untuk menangkap Nick. Kemudian mereka berdua menuju bandara untuk menunggu kedatangan Nick. Singkat cerita, Nick pun tiba di bandara. Kemudian ia diburu oleh Reed, Tony, dan rekannya. Mereka bertiga berpencar untuk menangkap Nick yang bersembunyi di tempat parkir. Reed mengetahui persembunyian Nick, tetapi ia malah membunuh rekan Tony dan melempar pistolnya ke arah Nick.
Nick mengira kalau Reed membantu dirinya karena Reed merupakan rekan baik Nick di FBI. Nick lantas mengambil pistol itu dan segera meninggalkan tempat tersebut. Kemudian Tony datang melihat temannya yang sudah tewas. Reed berkata kalau teman Tony tewas dibantai oleh Nick. Mengetahui hal itu, Tony pun murka dan segera mengejar Nick. Terjadi aksi kejar-kejaran yang lumayan melelahkan. Tetapi pada akhirnya Tony berhasil menangkap Nick, hingga mereka berdua terlibat duel sengit. Namun pada akhirnya Nick berhasil mengalahkan Tony, dan segera kabur menggunakan mobil curian. Di malam harinya Tony mendapat kabar dari pacarnya, kalau Nick sedang berada di bar Victor. Kemungkinan besar Nick sedang mengincar Janko. Di sini Reed tampak penasaran siapa sebenarnya mata-mata Tony. Tony yang ingin balas dendam kepada Nick segera meluncur ke bar tersebut. Beralih ke Nick yang berusaha mencari keberadaan Janko. Di sana ia sempat terlibat baku hantam dengan anak buah Janko. Di waktu yang sama Tony sampai ke bar itu dan langsung mengejar Nick. Pengejaran sampai ke sebuah gudang padi. Tony berhasil membuat posisi Nick terpojok, tetapi ia tak bisa melakukan penembakan karena Nick menyandra seorang pria. Di tengah itu pekerja gudang langsung menumpahkan padi ke arah Nick. Melihat kesempatan itu, Tony langsung menyerang Nick hingga mereka berdua kembali terlibat baku hantam. Untung saja Nick berhasil meraih pistolnya yang terjatuh di lantai dan langsung menodongkannya ke arah Tony. Tetapi Nick memutuskan untuk tidak menghabisi Tony dan memilih pergi dari sana. Di sini Tony mulai merasa kalau Nick bukanlah orang gila seperti yang dikatakan oleh Reed. Karena kalau benar Nick orang jahat, Nick sudah pasti menghabisi Tony saat itu juga. Kemudian Reed tiba di gudang itu untuk membantu Tony. Lalu diam-diam ia mencuri ponsel milik Tony. Dari panggilan terakhir di ponsel itulah, Reed tahu kalau selama ini yang menjadi mata-mata di bar Janko tak lain adalah Min, yaitu pacar Reed sendiri. Saat itu juga ia melaporkannya kepada Ivan. Dari sini kita akhirnya tahu kalau selama ini Reed adalah agen korup yang bekerja untuk Victor. Singkat cerita, Nick berhasil menyusup ke belakang bar dan menuntunnya masuk ke sebuah gudang. Di gudang itulah para gadis tawanan Janko disekap. Tetapi Nick tak melihat putrinya berada di sana. Tak lama setelah itu, dua orang anak buah Janko masuk ke gudang untuk menyalurkan hasratnya. Namun hal itu tak sempat terjadi, karena Nick langsung menghabisi mereka berdua dengan tangan kosong. Tetapi salah satu sandera malah meraih pistol dan langsung menembak anak buah Janko. Suara tembakan itu didengar oleh Janko dan anak buahnya yang lain. Mereka semua bergegas menuju ke gudang tersebut, hingga baku tembak pun meledak di sana. Sedangkan Janko berusaha kabur, tetapi ia malah ditembak oleh Ivan yang baru saja sampai. Ivan diperintah langsung oleh Victor untuk menghabisi Janko, yang ia anggap tidak becus dalam menjalankan bisnis dan kerap melanggar perintah Victor. Sementara di dalam gudang, Tony berhasil memojokkan Nick. Dari kejauhan terlihat Reed memantau keduanya. Nick berkata kalau bukan ia yang membunuh rekan Tony, tetapi Reed lah yang sudah mengadu domba mereka berdua. Reed yang merasa posisinya terancam langsung menembak Reed dan Tony. Untungnya mereka berdua dengan sigap berhasil mengelak. Setelah itu Tony mengejar Reed hingga mereka berdua terlibat baku hantam. Setelah melewati pertarungan yang cukup sengit, akhirnya Tony berhasil membunuh Reed dan dendamnya pun terbalaskan. Care about these girls.
Setelah itu Nick mendatangi Janko yang sekarat dan bertanya di mana keberadaan Victor sekarang. Janko yang murka dengan Victor tanpa ragu mengatakan alamat keberadaan ayahnya tersebut. Nick dan Tony akhirnya bekerja sama memburu Victor untuk menyelamatkan putri Nick dan pacar Tony. Ternyata Min, pacar Tony, telah disekap oleh Victor di markasnya, di mana markas tersebut dijaga ketat oleh tentara bayaran yang diutus oleh pejabat setempat. Kemudian Victor menugaskan Goran untuk menghabisi Min, karena Min adalah barang lama yang tidak terlalu mahal jika dijual. Tetapi saat Min akan dihabisi, Tony pun muncul dan langsung menghabisi Goran. Sedangkan Nick menembakkan senjata berkekuatan tinggi, yang menyebabkan sebagian besar anak buah Victor tewas dalam ledakan tersebut. Ivan berusaha membunuh Tony dengan menjadikan Min sebagai ancaman, tetapi Min memberontak, sehingga Tony dengan sigap berhasil membalikkan keadaan. Pada akhirnya Ivan pun menyusul ketiga saudaranya yang lain. Sementara itu Victor berusaha kabur menggunakan helikopter, tetapi berhasil digagalkan oleh Nick. Kemudian Nick menghajar Victor sembari menanyakan di mana Victor menyembunyikan putrinya. Tetapi Nick malah menjawab kalau putri Nick adalah barang bagus dan Nick tidak akan pernah menemukannya. Akhirnya Victor pun tewas di tempat. 2 bulan kemudian Tony menyerahkan berkas penyelidikan pencarian Lydia kepada Nick, karena Tony sudah pensiun menjadi agen khusus dan memutuskan membina hidup baru dengan Min yang sekarang sudah menjadi istrinya. Sementara Nick tidak akan pernah putus asa dalam menemukan putrinya, meskipun kini ia harus berjuang seorang diri. Lalu film pun selesai. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu video sehari ini. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.